Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nila Mesari, NPM 20220016. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan kurikulum di Indonesia pada masa kemerdekaan hingga saat ini. Pada masa Orde Lama tahun 1945 sampai 1965, kurikulum atau bisa disebut dengan rencana pelajaran. Pada masa kemerdekaan muncul kurikulum yang namanya yaitu kurikulum 1947. Istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda disebut Leerplan, artinya rencana pelajaran, dan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris kurang familiar di masyarakat. Bersifat politisi adalah satu ciri kurikulum 1947, karena awalnya berakibat pendidikan Belanda yang berubah untuk kepentingan nasional. Dapat dipahami bahwa sistem pendidikan kolonial dikenal dengan sistem yang sangat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibangun dengan membedakan layanan pendidikan bagi anak-anak Belanda, anak-anak timur asing, dan anak-anak pribumi. Golongan pribumi dibagi menjadi golongan setra sosial, bawah, dan priai. Pelaksanaan kurikulum 1947 ini tidak menekan pada aspek kognitif, namun hanya membangun nasionalisme karakter seperti membangun nasionalisme. Aspek selanjutnya yang menjadi tujuan utama dalam kurikulum rencana pelajaran tahun 1947, struktur program dalam menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia. Adapun struktur mata pelajaran yang kurikulum rencana tahun 1947 bersifat terpisah, atau dalam konteks kurikulum disebut dengan separated kurikulum. Kurikulum tahun 1956 atau rencana pelajaran terurai. Pada tahun 1952 dilakukan perbaikan pada kurikulum di Indonesia yang kemudian dikenal dengan kurikulum 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama rencana pelajaran terurai. Belum menggunakan istilah kurikulum. Kerangka kurikulum 1952 relatif sama dengan kurikulum 1947. Namun demikian, sistem pendidikan nasional sudah menjadi tujuan kurikulum ini. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah mempengaruhi munculnya kurikulum pada tahun 1950 ini. Kurikulum tahun 1964 rencana pendidikan. Kurikulum ini di Indonesia pada tahun 1964 mengalami penyempurnaan kembali. Konsep pelajaran aktif, kreatif, dan produktif menjadi isu-isu yang berkembang pada rencana pendidikan. Konsep tersebut mewajibkan setiap sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan setiap pemecahan masalah atau problem solving terhadap berbagai masalah yang ada. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep kurikulum pada era ini lebih bersifat bagaimana peserta didik bersikap aktif, kreatif, dan produktif, menentukan solusi terhadap berbagai masalah yang berkembang dan ada di masyarakat. Cara belajar yang digunakan kurikulum tahun 1964 adalah sebuah metode yang disebut gotong royong terpimpin.
Selanjutnya pada masa Orde Baru tahun 1968 sampai 1998. Sifat politis era pada awal munculnya kurikulum 1968 mengganti kurikulum 1964 yang diciptakan sebagai hasil dari pemerintah Orde Lama. Jika dilihat dari aspek tujuannya, upaya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral budi pekerti dan keyakinan beragama lebih ditekankan pada tahun atau di kurikulum 1968. Selanjutnya kurikulum tahun 1975. Latar belakang kelahiran kurikulum 1975 ini, pembangunan nasional melatar belakangi kelahiran kurikulum 1975 akibat dari banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi terutama sejak tahun 1969. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi program maupun kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pembahasan tersebut. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang bersifat setratistik, dibuat oleh pemerintah pusat dan sekolah-sekolah yang hanya menjalankan. Prinsip-prinsip implementasi kurikulum 1975. Kurikulum ini sebagai pengganti kurikulum 1968 memiliki beberapa prinsip pelaksanaannya. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan harus berorientasi pada tujuan, menggunakan pendekatan integratif dalam arti bahwa agar tujuan pembelajaran menjadi tujuan yang integratif. 2. Dalam gaya dan waktu, menekankan infeksien dan keefektifan, menganut pendekatan sistem instruksional dan dikenal dengan PPSI. Perubahan tingkah laku peserta didik menjadi tujuan utama dari kurikulum ini. Pedoman dan ketentuan kurikulum 1975. Kurikulum membuat beberapa pedoman dan ketentuan, yaitu 1. Tujuan instruksional adalah suatu yang hendak dicapai lembaga dalam melaksanakan program pendidikan. Tujuan dan berlaku mulai sekolah dasar sederajat sampai dengan sekolah menengah atas sederajat. 2. Desain program kurikulum adalah suatu kerangka umum program kurikulum pengajaran yang akan dibentuk kepada setiap satuan pendidikan. 3. Garis-garis program pengajaran. Selanjutnya, sistem penyajian dengan pendekatan prosedur pengembangan sistem instruksional atau bisa disebut dengan PPSI. Pendekatan PSI merupakan suatu konsep pembelajaran yang berasumsi bahwa proses belajar mengajar yang senantiasa diarahkan kepada tujuan. Kurikulum tahun 1944. Kurikulum yang disempurnakan. Kurikulum merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1974 dan menggunakan pendekatan proses. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1974 yang disempurnakan, subjek belajarnya adalah siswa. Kelemahan kurikulum 1994 merupakan kurikulum yang berorientasi pada mata pelajaran yang dikenal dengan yang disebut separate subject kurikulum yang diorganisasikan dalam mata pelajaran yang terpisah-pisah. Sering juga disebut sebagai separate subject kurikulum. Selanjutnya, kemudahan kurikulum 1994. Di samping kelemahan yang disebut di atas, kurikulum 1994 memiliki beberapa
kemudahan antara lain yaitu dalam dokumen kurikulum materi sudah disiapkan secara keseluruhan, maka guru sangat mudah dalam menyusun mata pelajaran yang akan diajarkan. Selanjutnya setiap mata pelajaran berdiri sendiri, maka guru untuk merubahnya. Masa reformasi tahun 1999 sampai sekarang, kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah suatu konsep pendekatan strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga keterampilan, sikap, motivasi, dan nilai-nilai agar dapat melakukan suatu dengan penuh tanggung jawab. Kurikulum 2006 atau bisa disebut dengan KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. KTSP mempunyai karakteristik yang sama dengan KBK, yaitu guru bebas untuk melakukan perubahan, revisi, dan penambahan dari standar yang sudah dibuat pemerintah, mulai dari tujuan, visi misi, struktur, dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, sampai pengembangan silabus. Selanjutnya kurikulum tahun 2013. Kurikulum KTSP dianggap belum sempurna dan masih banyak kekurangan, apalagi saat ini adalah era digital yang apa-apa bisa dilakukan dengan teknologi. Maka KTSP harus segera dirubah menjadi kurikulum 2013. Berkembangnya teknologi adalah salah satu alasan yang relevan untuk menyempurnakan sebuah kurikulum. Menyempurnakan sebuah kurikulum ini, sejarah pergantian dan perubahan kurikulum tidak terlepas dari segi sejarah yang menaunginya. Karakteristik kurikulum 2013. Masing-masing kurikulum memiliki karakteristik tersendiri. Demikian hanya dengan kurikulum 2013 yang direncanakan oleh pemerintah. Adapun kurikulum 2013 direncanakan dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Mengembangkan secara seimbang dengan kognitif, efektif, dan fisikomotorik. 2. Siswa menerapkan apa yang sudah didapatkan di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengembangkan efektif, kognitif, dan psikomotorik serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Landasan pengembangan kurikulum 2013. Landasan filosofi, yuridis, dan konseptual pengembangan kurikulum 2013 sebagai berikut. 1. Landasan filosofis. Berbagai etika dasar dalam pengembangan pendidikan adalah filosofi Pancasila. Filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai fundamental, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. 2. Landasan yuridis atau RPJMM 2010-2014, sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pengembangan dan penataan kurikulum. Ketiga, landasan konseptual pendidikan sesuai dengan kehidupan masyarakat. Kurikulum berasaskan kompetensi dan karakter pembelajaran sesuai dengan kondisi. Sekian dari saya. Apabila dalam pengucapan kalimat saya salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.